kopinya Ombe enak, itu mah harus gitu loh. Kalau itu aja nggak bisa, jangan coba-coba. Di saat banyak startup berjatuhan, ada bisnis yang membumi, tumbuh pelan tapi sehat. Mungkin ini wake up call. 10 tahun yang lalu mana ada yang nyangka dari coffee shop perumahan, nebeng di parkiran apotik, hari ini 15 outlet coy. Flagship store-nya pun di SCBD. Yang mulai om-om usia pensiunan. Anak sekarang pinter banget. Kan banyak sekali bisnis-bisnis itu jeker gitu. Tante nggak bisa tuh. But sustainability you have to learn from at least orang tua ini gitu. Ini kisah suksesnya udah pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Tapi kali ini kita mau spill senjata rahasianya si Om. Kenalin Tante Wiwit. Dan employee terlama nomor 2 mereka, Heru. Tadi kita ngobrol Tante, ada 2 employee paling lama di Ombe. Yes. Yang satu namanya Heru. Iya. Yang satu namanya Serada Tante. Di balik orang sukses pasti ada support system yang luar biasa. Episode ini insightful banget, gue belajar banyak. So, ambil intisari terbaiknya, praktekin, sebarin biar makin banyak orang yang terbantu. Gue Ruby, host of the show, enjoy. atau kalau saya kasih challenge berikutnya Tante deh, ini deh. Apa? Si roti Srikaya. Oh, ini mah ceritanya banyak Tante ya? Kenapa? Enggak, sebagai orang marketing kan tadi Tante bilang harus dia bercerita sendiri kan, ya, atau gimana It's dia? about a beautiful memory when you kids. Terus gimana? So remember, we have to create things yang seperti kayak Ombe, Onbit. Kita itu bukan inventor. Apa ya? Inventor ya? Enggak bikin dari nol Membuat maksudnya. dari, ya, no. Oke, jadi kita mah nggak jago, tuh. Oke. Nggak jago. Cuman kita itu membuat sesuatu itu harus menjadi apa ya? Nilai lebih dari yang membeli produk kita, yang menerima produk kita. Jadi dia can remember. Jadi waktu minum kopi, datang wangi, halo gitu kan. Itu harus pulang itu membawa memori anything. bentar Tante, supaya saya nggak salah paham. Berarti Onbit atau Ombe Iya. sebenarnya bukan ceritanya dimulai dari produk ini, tapi produk ini membuat cerita baru sama si customernya. Iya. Sehingga jadilah memori itu. Iya. Ih, cerdas juga ya. Jadi memori on beat gitu. Iya, jadi satu hari satu saat, Ruby itu akan begitu Ruby itu makan coklat ada gocisnya, you will remember, wow, dulu tuh gue masih muda loh gini loh, si Ombe gitu loh, gue bisa cekakakan loh gini. It's a beautiful memory that keep going. Karena apa? Anak sekarang live only once itu, Tante tuh setuju, jalan-jalan setuju. Gak usah, maksudnya money can go, everything, your kasih, anak, suami itu kan akan gak tahu. Tapi waktu kita nanti alone, ya dia akan selalu ada kan buat kita gitu. Dia akan selalu nemenin kita walaupun secara fisik dia nggak ada. At the end apa sih yang akan kita tinggalkan kan? Si Tante itu yang bawel itu gitu. Saya berisik banget. Seperti roti gitu kan. Dulu Tante tuh gak jualan roti yang ada isinya loh. Roti tawar. Dengan dikasih selai. Karena Tante itu remember the only things that why I love mom so much. Begitu dia repotnya 6 anak apa segala. Gak punya pembantu kan zaman dulu. Iya. Iya kan. Karena dia sibuk apa. Yang dia lakukan. How she can express dia punya love to the kids. Dia nggak boleh masak waktu zaman dulu. Karena there is things lah istilahnya ada. Ya pokoknya nggak boleh masak. Tapi saking dia sayangnya sama anaknya gimana dia nyolongnya itu. Kan masih tinggal di keluarga besar gitu kan. Yeah. Dia selalu bikin roti. Paci. Kasih mentega, kasih gula pasir. Atau ya telur rebus gitu kan. Atau kalau lagi mama punya uang lebih, punya uang belanja lebih, dikasih abon kayak gitu. Atau ya pokoknya kayak gitu, dikasih coklat Mishes itu gitu-gitu. Yang kayak gitu. Itu anak-anak itu nungguin. Khususnya mungkin Tante ya. Gak tahu ya, I love roti. Apalagi mama yang bikin. Kayaknya tuh
menteganya pas gitu, nggak ada butter zaman dulu, mentega album. Kalau lagi nggak ada duit pakai gula pasir juga udah enak. Tapi itu yang bisa membuat tante tahu bahwa I'm in a fullest. Mama itu sayang sama saya gitu. I feel that way. Jadi kadang kalau zaman dulu kan kadang suka lewat makanan cinta itu bisa terasa. The way to a man's heart is through his belly katanya. Yes, it is true. Tante nggak masak pun tante akan menyediakannya harus in a proper way. Harus taruh di piring, ama yang kayak gitu. Jadul. I see. Tapi ya kejadulan dan pola pikir, gue ngasih ini tuh untuk ngebantu create memory buat orang yang nyobain itu jadi, yang pengennya mahal sih. Pengennya kalau nanti tante nggak ada, Iya. Cucu sama Jordi kan suka udah sih mah kalau misalnya sekarang kan Grab keajaiban food, terjadi dong, keajaiban Nggak tahu terjadi. kapan nyampe ya. No gitu, tiba-tiba ceng-ceng gitu. Kalau kita kan mau masak sampai keringetan gitu kan, sampai keringetan. So keajaiban terjadi. So how we can create things that you will remember that mom love you. Ekspresinya gimana? Ya wis tetap Heru kan kalau di rumah itu makan kan piringnya, sendok ini semua tak taruh di mangkok-mangkok. Jadi walaupun keajaiban terjadi dengan masak jadi mudah atau bisa beli dari luar, tetap servingnya, menyajikannya itu dengan cara yang sangat mami sekali. Ya, gitu because that's the life. Life itu cuman begitu loh, meninggalkan a beautiful memory. Kehidupan kita, apapun itu. Jadi pengennya tante nih kalau Jordi atau Cucu, tante udah pulang di surga loh, kamu nggak mau ikut? Jangan, masih muda. Ya udah, mau tante ajak saya pergi. Kan tante di atas kan, gitu. Iya, tante di atas gitu lihat anak-anak. Mama dulu nyediain ini walaupun nggak masakin gitu loh, ya kan gitu. Harus begitu. 10 tahun bukan waktu yang pendek, tapi juga di sisi lain saya bisa ngerasain masih ada 10 tahun ke depan minimal sama tante dan lain-lain kayaknya gitu ya. Lebih lah. Tadi kita ngobrol tante, ada 2 employee paling lama di Ombe. Yes. Yang satu namanya Heru. Iya. Yang satu namanya Serada tante. Mesin kopi. mesin kopi. Lebih lama lagi sih. Ya, udah 10 tahun namanya Strada. Itu sih. Itu Paling Bapak. dedicated tuh. Iya. No complain. No complain. No complain. Dia apa? Dia apa aja, Bu? Dia in the fullest heart. In a fullest heart. Menurut Heru, 10 tahun apa yang sebenarnya kontribusinya tante yang orang nggak ngelihat? Atau mungkin tante sendiri ngerasa kecil lah itu nggak ngepek gitu. Yang menurut lo paling Mungkin kalau saya bisa bilang, om tante itu rezeki nggak ada habisnya. rezeki nggak ada Rezeki nggak ada habis buat saya. Oke. Jadi mereka memperlakukan saya sebagai family dan sebagai anak gitu kan. Jadi touch-nya tante itu kan om berbeda kan, individu yang berbeda nih om dan tante. Jadi om kayak gitu, tante yang segi soft ya. Tante soft ya. Yang lembut, yang kayak ketemu Ruby, Ruby. Iya, benar. Jadi touch yang kayak gitu tuh yang bikin saya waktu datang nyangkut gitu. Untuk ketemu om, ketemu tante kan. Jadi itu yang bikin nyangkut. Jadi itu value-nya tante sih. Keibuannya itu loh. Makanya pendekatannya memori. Oh iya. Karena kalau tante pernah bilang saya, kenapa suka Satria Baja Hitam gitu kan? Iya, saya bilang mainan-mainan itu sekarang mahal kan. Kamen Rider segala macam itu. Iya. Tante bilang, mainannya tuh nggak mahal. Mainannya tuh murah. Yang murah tuh, yang mahal tuh memorinya. Memorinya yang mahal, karena itu kan waktu kita kecil kan. Betul. Jadi begitu kita, dengerin lagunya gimana? wah gila. Iya, jadi memorinya yang mahal kan. Mainannya berapa gitu ya. Jadi itu yang tante berusaha untuk membuat di Ombe. I see. Itu yang bikin orang balik lagi sih. Iya. Bikin saya balik lagi terus nggak kemana-mana. Iya. Gue ingat banget soalnya waktu salah satu obrolan awal ketemu Heru adalah Heru cerita, iya gue tuh kan ini jualan Thai tea gitu di kosan gitu ya. Di Bigos ya. Di Tanjung Duren ya waktu itu ya. Tanjung Duren. And then- Di Kemanggisan. Oh, Kemanggisan ya.
And then tahu-tahu ya nggak kerasa udah 10 tahun aja gitu sama Om B gitu. Bener. What's your story yang gue belum tahu di situ, Heru? Kayak yang story bikin apa lu bertahan, terus lu kayak kan agak aneh ya dipimpin sama dua makhluk ini ya, menurut gue ya. Karena begitu kontrasnya di satu yang lain, kayak banyak juga yang keluar masuk, tapi ya tadi lu salah 2 employee yang paling lama gitu. Nomor 2 yang paling lama setelah si Setelah Strada. Jadi ceritanya sebelum ke Ombe, saya kan udah melakukan banyak hal gitu, udah pernah jadi dosen, udah pernah ngurusin Indo Cafe, pernah kerja di Indo Cafe, terus kerja di retail fashion, terus resign ngurusin jualan teh, terus sewa kios di depan di Kemangisan dekat Pinus. Terus sekian bulan, terus diusir sama yang punya kan. Ya udah jualannya akhirnya di botol-botol, nganter. Terus sempat nganter di sekolah TK di sini di Muara Karang. Iya. Sambil browsing lihat Instagram, ketemu satu Instagram Ombe Coffee. Terus di belakang mesin lamar si Strada itu ada si Om kan, rambut putih kan, belum putih-putih amat sih, si Om juga. Masih, ini orang tua apa bikin kopi kan? Ini udah cari dia tuh, samperin, gitu ketemu, datang, Om kan, dengan masuk gitu. Kayak gue pernah lihat lu nih katanya. Lu siapa ya? Oh iya. Ngobrol dah tuh, ketemu Om, ketemu Tante Sani. Iya. Terus dari hari pertama itu, hari kedua balik lagi. Ketemu Tante Wiwit. Ya Tante ya? Ini selang 1 hari aja nih, besok Iya, balik lagi langsung. balik lagi. Oke. Besok sorenya kebetulan pagi juga nganter orderan di Muara Karang kan. Iya. Balik lagi ke Ombe. Itu hari kedua. Sampai hari ini kayak nggak ada skip deh Tante ya. Nggak ada skip. Wow. Nggak ada skip ya ke Ombe. Jadi dari minum kopi, dari jadi tamu, dapat diskon, sampai ngopi tuh nggak pernah bayar sama Om. Minum gitu. Itu. Terus cara Om dan Tante treat orang itu yang berbeda sih. Karena saya nggak nemuin ada satu coffee shop atau 2 atau 3 coffee shop yang memanusiakan manusia gitu. Jadi mereka tuh treat customer as a customer kan. Tapi begitu ketemu Tante, ketemu Om, mereka treat kita tuh udah kayak a family kan. Iya. Kayak udah kenalnya lama banget gitu. Iya. Dan menurut gue yang beda juga ngelihat kita tadi nggak peduli label, nggak peduli siapa lu, mau lu centang biru ke, Bodo amat gitu kan. artis ke. Ya Pak, gue ngeliat tuh sebagai orang yang kesini menikmati kopi, just ngobrol sebagai manusia ke manusia gitu. Jadi kayak datang ke Itu rumah. malu sih, ada malu ya. Masa tentu? Waktu itu, Ruby ya ampun, waktu tahun-tahun pertama itu, ya emang juga kita agak-agak jatuh ya nggak. Kenapa? Jadi kan banyak orang-orang yang cukup terkenal dan kita mungkin ngelihat di TV atau ngelihat gimana, tapi kita nggak tahu itu kayak si Om gitu loh. Gue ngelihat lu ya di mana, Tante itu Taunya artis gitu. Aduh, Tapi si Om siapa ada itu ya? Kayaknya gue ngeliat tuh di mana gitu. Iya, Tante itu, halo, kok udah lama Tante nggak lihat gitu kan? Terus waktu itu Johnny Oyong apa? Johnny. Kalau udah kayak gitu, waduh gue salah nih gitu. Terus itu kan artis gini, waduh pantesan kok gue kayaknya kenal gitu. Karena udah lama, nggak taunya iya, karena kan kita nggak tahu. Ya udah kita datang kayak ke rumah kita, seneng lah kita didatengin kan, dikunjungi gitu. Terus ya wih kalau Tante ya udah, halo maaf ya tadi Tante malu-maluin, kamu orang itu ya artis ya, maaf loh gitu aja. Oh nggak apa-apa, nggak, ya menang tua kali ya. Dalam arti lo itu gitu kan, ya menang tua kali. Aduh beberapa kali ya mungkin ya agak malu juga itu malu. Tapi mungkin ya seapa adanya itu orang butuh ya. Karena maksudku ini saya memposisikan diri. Kalau saya sebagai seseorang yang memang muncul di TV dan banyak dikenal orang, saya justru mencari tempat di mana orang nggak melihat gue dengan label artis, Selebriti. Iya, kayak ya udah orang biasa aja gitu, nggak perlu dibikin hype, heboh ya, nggak perlu disuruh tanda tangan di piring, terus foto gitu ya. Oke. Just treat me like a normal customer. I just want to enjoy my moment gitu. Sehingga memori gue ya memori menikmati kopi gitu. Berarti official rule sekarang apa? Official role-nya
apa ya tante? Asisten tante Om Dan lah. Asisten Om dan tante udah. Untuk ngurusin operation. Operasional. Oke. Sekarang operasional. Oke. Sekarang ngurusin operasional. Termasuk yang hari ini kita udah dapat bocoran duluan adalah bakal ada roasting ya. Roasting. Iya. Nanti kita ngebahas roasting. Ada isi roster. Tapi tadi waktu lagi ngobrol santai, gue menemukan ternyata Om B sekarang punya 4 core values. Ada tadi apa, Ru? Ada disiplin, Ha-ha. ada happiness, Happiness. ada kindness, Ha-ha. quality. Itu gue baru tahu tuh. Karena gue yakin waktu pertama kali dibikin, Om dan Tante kan nggak ngobrol berdua terus kayak kita bikinin 4 core values ya. Kapan itu kejadian? Kenapa ngerasa butuh? Gitu? What happened there? Gitu. Sebenarnya itu semua bisnis pasti akan tahu 10 pilar lo harus lakukan setelah Value. lo mendapatkan accountability, diakui dengan secara produknya good product, kita harus responsible toh untuk mendeliver itu menjadi very good product. Setelah itu kita harus yang namanya equal. Mau Heru, mau Om, mau Tante, mau Ruby, we are equal. Ya itu sama. Dari situ kita mendapatkan transparansi. Oh, kenapa sih equalnya kayak gitu orang ngelihat. Jadi di dalam setelah itu baru ada yang namanya trust. Setelah trust itu banyak Ruby. Setelah ada 10 poin yang kita harus setelah trust kita harus melakukan apa? Fulfill. Kita punya promises kayak orang politik aja. Itu janji-janjinya si Tante sama si Wiwit boleh pakai tato ya Tante, ya udah boleh ya Heru. Janji ya Tante boleh, tapi di sini aja ke bawah. Oke ya udah jadi Leher sini nggak boleh. leher nggak boleh, muka nggak boleh yang kayak gitu. Fulfill my promises. Oke. Jadi Itu nomor 6 tuh, 7, 8, 9, 10-nya. Iya. Setelah di fulfill biasanya kita harus ada yang namanya loyalty. Loyalty kan buta-buta tuli budak gitu ya, namanya loyal kan nggak boleh. Kita harus yang namanya fair, itu paling susah. Fair. Kita udah sayang gini-gini, but you do something wrong, you have to gitu kan, it's hurt gitu Yeah, kan. yeah, yeah. But we have to be fair with others. Yeah. Itu kayak itu setelah fair baru terjadilah dedication karena dia di-treat fair, Herunya di-treat fair gitu. Ya udah terjadilah dedication. Setelah dedication barulah dia mau benar-benar bekerja sama kooperasi. Barulah dia yang namanya banyak sekali. Setelah itu disiplin terjadi. Setelah dedication, disiplin itu baru terjadi. Makanya ada core disiplin. Karena apa? Dari disiplin itu akan menjadi yang namanya professionalism. Profesional. Saya nggak pernah nanya, Heru hari ini kamu ada di mana? Kalau kayak begitu udah masih belum, setelah itu baru terjadilah yang namanya professional sustainability. Jadi sustainability ini akan terus terjadi. Kan banyak sekali bisnis-bisnis itu jeger gitu. Tante nggak bisa tuh. Anak sekarang pinter banget. Yang istilahnya, why we have to open our heart with a young generation. They are so creative. Mereka bisa bikin yang jeger sampai wow gitu kan. And then, but sustainability you have to learn from at least orang tua ini gitu. That's iya, jadi orang tua dengan anak muda. Itu lahirnya makanya si core value disiplin itu. Yes, karena banyak sekali anak muda itu untung dia nggak gini, Mama, saya pengen dong bisnis Ombe yang celeker gitu. Nggak bisa. We have to choose. Kita harus pilih yang mana. Untung rezekinya Tante dan Om dapat Heru, dapat Jordi yang mengatakan, dan juga Jojo walaupun dia orang sosial media marketing gitu-gitu. Mereka bilang alangkah indahnya kalau kita punya satu usaha yang sustain. Jadi yang dicari bukan growth secepat-cepatnya. Nggak bisa, iya. Oke. Jadi we have to sustain dia. Udah pelan-pelan aja gitu. Bukan pelan sih, pas. Iya. Karena terlalu pelan juga mungkin nggak sehat ya. Nggak boleh. Nggak memanfaatkan momentum ya. Iya sih. Iya. Oke. 3 yang lain nih, kindness, happiness, satu lagi Pak. Apa coba? Disiplin, Quality. kindness, happiness, quality. 3 yang lain ini lahir kapan Itu nih? sebenarnya pertama itu. Disiplin itu terakhir. Disiplin. Disiplin itu terakhir waktu Jordi bilang, Mam, I need, kita itu perlu sustain. Lu perlu disiplin. Disiplin. Oke. Sebenarnya semua refleksnya ke Om Tante gitu. Gitu ya. Karena begitu lihat Tante kan happy, lihat Om happy, motoran, jalan-jalan. Iya. Kindness. Ya ini loh ya. Iya. Ini Kindness living kan. legend. Gimana Tante treat Ya, maksudnya, orang-orang gitu. Ya, kan. just be kind. It's happy.
make you happy loh gitu. Iya. Kalau dulu itu gini, Ruby ini tips. Ru mungkin udah tahu, kalau Jordi sama Jojo, carilah kebahagiaan yang murah. Simple. Kalau iya yang simple, Yang simple. murah. Yang murah, yang cheap. Contoh, jadi dulu masih kecil-kecil, ayo coba cari kebahagiaan yang murah Dan simple. dan simple. Enggak, kalau anak kecil kan kita kan selalu dihitung dengan rupiah atau Oh, belum ngerti kata simple ya. Iya. Ya udah pakai kata murah Iya, gitu ya. Oke. iya. Sehingga waktu itu keluarlah yang namanya Indomie. Iya kan? Super mie Saya kayak gitu, setuju. instant noodle. Jadi itu tante menaruhkan, kita ajarin anak-anak. Nih misalnya beli Lego gitu kan mahal tuh gini. Tapi dia nggak menyebut itu. So the priority is number one itu instant noodle, ya kan? Ya. Jadi kalau kamu mau mencapai instant noodle itu, you have to have 5 bintang. Dapat angka bagus, dapat 5 bintang. Malah kalau bintangnya 1 mungkin dia malah dapat bricks atau blocks atau yang mungkin lebih mahal. Jadi secara subconscious mind, nggak usah kudu punya sepatu ini sampai gini Branded nggak usah mahal gitu. Apa life it's ya udah gitu. jadi justru secara nggak sadar dia sebenarnya nggak, justru secara sadar ya dia jadi memilih kalau ya Harus gue sadar, dengan jangan Indomie aja, sengsara. Iya, Indomie iya. aja gue happy gitu. Happy. Iya. Tante ya gitu. Gitu aja. Kalau tante kayak istilahnya tempe goreng. Iya. Pagi-pagi tempe goreng yang rada ada tepungnya, jangan yang terlalu yang gitu biasa gitu kan. Tempe goreng terus kita dengerin lagu, terus kita lihat pohon gitu. Tapi kalau buat ke tim sekarang gimana tante? Misalkan kan tim 200 orang. Betul. Kan nggak mungkin semuanya Indomie Bagaimana dong. Heru? Ya. Terjadilah perubahan. Sebenarnya kan jadi dinamika dengan pertambahan jumlah SDM yang banyak kan dinamikanya jadi luar biasa kan. Iya. Jadi kita berhubungan dengan manusia yang sangat kompleks gitu. Jadi itu adalah PR Om B juga. Gimana SDM itu menjadi suatu pelajaran, jadi suatu masalah, jadi suatu yang emang harus kita take care dengan baik gitu. Karena orang ini happy-nya beda-beda nih. Si Coffee Bar happy-nya Hidupnya, begitu, si B berkembang dari, si B happy-nya begini, si C happy-nya begini gitu kan. Jadi tapi ditarik garis besar, yang penting adalah kalau di Om B kerjanya harus happy dulu. Lingkungannya harus benar. Lingkungan kerja kita harus kondusif, harus saling support, harus saling take care, harus saling kerjasamanya baik. Karena kan lingkungan kerja itu adalah rumah kedua istilahnya. Iya, kita ngabisin waktu kedua Oh iya, paling banyak di situ. Jam 6 Itu udah datang. environment-nya, lingkungan itu. Jam 6 datang, jam 3 pulang. Iya. Setiap hari kan. Pulang ke rumah cuma makan tidur, nonton gitu kan. Jadi Kesian sih jomblo ya, makanya lah. Tuh umpan lambung tante. betul. Ya nanti saya cari. Iya, coba tolong anak baik kok. Bi tolong nih. Oh banyak. Kita buka Instagram sekarang gitu. Lanjut. Jadi happiness orang beda-beda, happiness orang-orang. Jadi karena happiness beda-beda, jadi Om B berusaha menciptakan lingkungan kerja yang happy dulu. Iya. Yang kondusif, yang bahagia. Jadi semua orang itu setidaknya bisa kerja dengan bahagia. Oke. Itu dia bahagia kerja, output itu akan maksimal, akan baik lah. Iya. Itu. Jadi itu dulu yang di-create sama Om B. Oke. Jadi itu juga istilahnya akan tersaring, Ruby. Karena kan people-nya berbeda, lingkungan lahir dari lingkungan yang berbeda. Kan tidak akan bisa kayak keluar dari mesin, walaupun Iya. kita memilih dengan karakter yang oke. Tapi by the process, by the yaitu tadi responsible, yang itu semua sampai 10 secara nggak langsung gitu loh. Kalau mereka melewati proses itu akan terjadilah manusia ini. Yang akan menjadi apa istilahnya, karena Heru merasakan itu semua proses itu kan. Iya tante. Nah, Iya. accountability, responsible itu menjadi jadilah, tapi tidak semudah itu. Karena trust yang dari Bahagianya orang kan beda-beda emang. Ruby. karena trust dari Om dan Tante tuh luar biasa kan. Kayak Tante tadi bilang nggak pernah. Heru di mana ya? Hari ini ngerjain Jadi, apa ya? Nggak pernah. Om pun nggak pernah. Heru hari ini ngerjain apa?
Nggak pernah sampai hari ini. Trust itu kan adalah sesuatu yang begitu rusak, itu nggak bisa balik. Jadi itu yang saya jaga. Jadi karena udah dikasih trust yang luar biasa banyaknya dan banyak banget itu tentu ya. Jadi Sama-sama. jadi itu saya jaga supaya You earn the trust itu, kita earn trustnya kita karena Heru sudah melakukan itu kewajibannya, dan ya itu poin-poinnya yang membuat kita Heru. Padahal prosesnya juga luar biasa, banyak lah. Zaman kamu banyak juga dilamar toh, udah ganteng gitu kan. dilamar secara pekerjaan maksudnya. Banyak sekali Ruby gini. Terus kalau dilamar, Tan ada yang gini-gini. Oh oke. Terus gimana? Dan tante dan om itu tidak jangan atau enggak. That's the things yang you have to decide supaya dia happy. Jangan salah. Dia di sini nanti enggak itu kan. Oke, kita tapi sebagai orang tua we have to be responsible. Nah, responsible-nya apa? Oke, ya kita bantu. Terus kayak apa orangnya? Terus ngerjainnya apa, Heru? Terus background mereka kayak kalau mau nikahin aja. Iya tuh, oke, cocok nggak kayaknya? Ini gini. Tetapi ya itu, ya mengalami itulah ya, sehingga sampai dengan sekarang karena that's a process yang harus. Berarti Heru pernah dong ya mendapat godaan untuk godaan ya. Gue doubling ngaji lu pindah ke gua aja. Ya kadang ada deh. Banyak. Lawannya kadang nggak make sense itu. Iya. Saking nggak make sense-nya jadi apa sih gitu kan. Iya. Tapi kan kadang-kadang nggak semua bisa di value secara rupiah kan. Oke. Nah itu sih. Jadi prioritas hidup lah gitu kan. Uang penting, tapi buat saya ada hal-hal yang saya dapat dari Om Tante, dari Om B nggak bisa dirupiahin. Jadi itu yang saya nggak dapat tempat lain gitu. Mungkin dia bisa offer saya 2 kali 3 kali gaji atau apa sih. Atau lebih yang kayak gimana, Mbak? Wow. Saya offer kamu 2 kali gaji plus pasangan hidup. Pindah nggak? Enggak, nanti ya. Karena masa hidup mesti dicek dulu kan. Mesti dicek dulu satu aja. Nggak bisa gitu. Oke. Jadi nggak semuanya bisa di value secara rupiah gitu. Oke. Banyak hal yang saya dapat dari Om dan Tante, ya emang secara rupiah pun akan nggak bisa deh. Nggak bisa. Tentunya si hygiene factor-nya udah kita kasih dulu juga ya. Misalkan ya salary-nya sepadan. Oh iya, ya, standarisasinya harus ada gitu. Karena mungkin kita nggak bisa dong. Iya. Dia besok apa ya? Nggak bisa. Jadi itu basicnya terproses, dan plusnya adalah si happiness itu, lingkungan kerja yang asik. Untungnya udah di set sama Jordi, sama Tante, sama Om itu kan. Standar Om B itu kayak gimana sih gitu. Ya kita masih in a progress gitu loh. Karena kan memang kita betul-betul bukan satu corporate besar. Betul. Perusahaan bisnis yang tiba-tiba twing gitu atau mendapatkan opportunity dari orang yang pokoknya berlebih lah, enggak. Tapi ya memang kudu dapet tim yang memang agak sama cara berpikirnya. Visi misinya. Kan ada sih, nggak nyalahin juga sih Ruby, maksudnya ya tante saya nggak bisa happy dengan instant noodle gitu, iya kan? Oh iya wes nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Secara yang cocok lah kan. Oke. Kayak Ruby pilih istri kan. Cocok. Dia tahu lagi kode Nanti lo. Iyalah, smart lagi. Bukan main. Aduh, lebih smart dari saya kayaknya. 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 Saya kira Tante mau bilang emang bener. Kasih Kayaknya. Masa Kalau di belakang kayaknya si Ruby mah. Iya. Tapi iya dari pertama duduk di situ rambutnya masih panjang Jadi gitu. fluid. Iya di fluid loh. Ini toh. Oke, kindness udah, happiness udah. Sekarang quality. Alright, menurutku satu hal quality ini saya soal taunya saya sebagai konsumen 10 tahun terakhir ya. Jadi menurutku quality itu jadinya nggak bisa cuman dalam bentuk produk. Kalau tadi Tante bilang memori, menurut saya jadi masuk akal. Nah, saya coba nyambungin. Oh, ternyata ini jangan-jangan awalnya nggak ada pola, tapi ternyata ada polanya. Ya, ini versi saya.
Selama saya ngopi di Ombe dari cup pertama 2015 sampai sekarang 2025, itu saya nggak pernah ngalamin bibir saya kepanasan. Iya. Oke. Berikutnya lagi menurutku bagian dari produk adalah kalau ke Ombe Cikajang, saya paling sering pasti udah tahu tuh. Pesannya protein ball yang tidak ada di outlet lain dan gue kesel kenapa nggak ada di Senopati gitu giliran gue pengen makan. Kan gymnya deket situ. Gitu. Jadi menurutku itu sangat dipikirin dari sisi produk. Tapi di sisi lain menurutku adalah saya ngerasa sebagai customer justru yang saya cari adalah a sense of familiarity. Jadi saya nggak pengen Ombe itu terlalu banyak berubah juga sebenarnya. Gitu. Dalam artian saya udah punya pojokan saya yang favorit di belakang bar kalau di Senopati, please jangan ganti-ganti. Iya. Gitu. Tapi di sisi lain kan juga quality juga berarti gue harus improve produk. Yes. Ya kan harus come up with something new juga. Gimana Heru dan Tante untuk melihat customer ini kayak seberapa banyak gue harus bikin yang baru, seberapa banyak gue harus menjaga familiarity ini gitu. Ini sebenarnya sudah di Ombe sendiri sudah ada parts-nya masing-masing. Karena sekarang sudah makin besar kan, tadi yang Heru sebutkan. Itu salah satunya adalah di business development under Jordi. Oke. Jordi itu bertanggung jawab. Tante nggak mau tahu, pokoknya lo harus tahu. Kok pokoknya nggak boleh ya? Katanya. Harus tahu. Maksudnya market fit yang ada, jadi tidak terlalu akan ada itu kayak Ruby bilang pojokan itu nggak boleh berubah gini gitu kan. Jadi seperti kayak polisi tidur pasti akan ada perubahan. Life itu pasti changing. Tinggal bagaimana kita menyiasati kalaupun ada polisi tidur. Empuk gitu. Empuk. Oh oke, gitu. Oh pas lagi berhenti tuh bisa lihat kiri kanan. Oh bagus gini. Things itu harus dilakukan oleh Jordi. Itu bukan semata-mata kita create produk. Ini yang saya belajar dari Ruby dan I respect you from the first time learning reading your vlog. Oh ya? Jadi waktu itu Ruby itu bikin satu blog mengenai satu F&B baru buka dan Tante tahu pasti Ruby kurang pas dengan produknya. Tapi you mention kata-katanya nggak tahu detail lah ya. Pokoknya artinya adalah Ruby itu bilang lo orang datang aja nanti mungkin beberapa waktu kayaknya sih sebenarnya bagus tapi ini kan baru buka di belakang itu mungkin kayaknya mereka masih hektik gini. You respect them. That's langsung saya jatuh cinta sama Ruby. Karena apa? Karena Ruby behind the protein bowl, behind the coffee yang kata orang, cuma segitu doang, harganya kemahalan, bla 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 bla. Ini tuh semua itu dipikirin. Dan itu bukan cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali. Puluhan. Ini pairingnya ini kayaknya ini sampai ya ampun Tuhan sampai terakhir kita itu bilang harus segitunya ya. Yes. Nah itu dilakukan oleh divisinya Jordi Business dengan pasti sama anak-anak operation. Oh banyak inputan. Kok nggak ada ini ya? Nggak ada itu loh. Semua itu bukan sesuatu yang mudah di Ombe itu. Nggak instan lah maksudnya. Termasuk kenapa di Ombe nggak ada croissant? Yes. Kenapa tuh? Heru, Tante. Nggak ada loh dari awal. Iya nggak ada croissant. Karena iya nggak. Sebenarnya croissant itu nggak Ombe banget lah. Jadi kembali ke identitasnya. Yes. Namanya aja Ombe ya cowok ya. Iya. Jualan roti Prancis. Gitu kan. Si Om, aduh ini ribet banget sih. Gitu. Tapi kita tahu nomor 1 kan quality. Accountability itu datangnya dari ya itu good product kan. Itu mah kudu deh. Kalau gini, kopinya Ombe enak.
jadi sesuatu semua itu mah harus gitu loh. Kalau itu aja nggak Kalau bisa, jangan bikin coffee shop. jangan coba-coba. Maksudnya secara croissant tuh kita nggak bisa gitu mendeliver itu. Jangan do that gitu. Nggak bertanggung jawab gitu. Jadi jangan, dan memang bukan ombe. Jadi Banyak yang lebih enak. satu karena ngerasa bukan ombe, dua ngerasa emang strengthnya bukan di si croissant tapi di roti kayak oatmeal tadi. But at the same time juga ini kali ya, maksudnya supaya kita bisa itu suka croissant loh. Oh, yang nggak ada papanya itu apa namanya? Kosong. plain. Plain. Iya, Ya. iya, iya. Kosong. 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 Nggak isi. Ya suka bakteri gitu-gitu. Iya. Tapi we cannot. I see. Jadi juga punya self awareness yang tinggi ya. Ya pokoknya tahu diri lah. Iya. Itu bahasa kerennya tahu diri adalah self awareness. Iya, tahu diri orang nggak bisa ya wis gitu. Biarkan yang ahli melakukan. Ya. Ada sih beberapa outlet itu pasti ada pemikiran di belakangnya. Nggak cuman ada gitu. Ya wes, ada satu yang kadang-kadang di dalam kehidupan perlu respect orang ini itu kan berpartner atau ya sudah. Pasti ada behind the penjelasan ya. story-nya. Seperti kayak Ruby, pasti ada behind the story-nya kenapa kok turn out the product kayak begitu. Jadi you just Berarti nggak menutup kemungkinan setelah ini ada roastery sendiri, nanti bakal ada chef Petri sendiri terus jadi jago bikin croissant terus ada. oh iya nggak masalah. Mungkin Tante ya. Mungkin. Mungkin 15, 17 tahun lagi. Ya, Atau 2 bulan lagi. Iya, Jordan juga bilang gitu. Mama jangan terlalu Tertutup. Enggak. Iya, Mama terbuka. Mama terbuka. Kami at this moment belum. Iya. Aku tuh ngerasain Ombe itu punya beberapa era. Oh, ini pakai bahasa Taylor Swift era. Asik. Oh iya. 2015 ke 2025 ada eranya si Om itu setiap kali antara saya lupa ya antara dia Imlek apa dia ulang tahun tuh dia bawa babi guling tuh. Oh, Imlek. itu Imlek ya. Imlek. Selalu makan-makan kan? Iya, makan-makan Iya. gitu kan. Masih ada nggak tadi situ sekarang kan? lebih mengecil. Lebih mengecil. Iya. Oke. Terus ada lagi eranya awal-awal itu saya ngelihat orang datang lebih banyak beli take away cold brew. Oke. Masih cold brew nggak sekarang? Masih ada. Oke. Masih ada di WTC sekarang. Cuma udah di-adjust rasanya dan penampilannya semua udah Udah di-adjust. jejas. Oke. Dulu kan pakai botol tuh yang beling bagus-bagus itu. Iya, Yang iya. sampai dia bawa pulang orang. Iya. Sekarang udah di-adjust di kaleng. Apa yang bikin keputusan itu untuk kayak kita adjust? Apakah karena demand-nya juga berubah gitu? Karena pasar sih kebanyakan. betul. Oke. Ada demand karena pasar. Marketnya. Kita harus mendengar. Iya. Ya dong. Mereka udah percaya dengan Ombe gitu. Terus udah gitu gue ngotot gitu. Pakai yang kayak mulu, gitu. Iya Kak. nggak bisa toh. Itu namanya mau-maunya sendiri gitu. Tetapi apapun itu kita melakukan dengan kualitas yang memang sudah standarnya Ombe. Gitu. Jadi berubahlah, Tante aja berubah. Nggak pakai bajunya kan nggak kayak gini. Gitu. Nggak salah sekarang begini. Jadi kehidupan changing tapi harus in a good way. Ya. Terus ada era, menurutku era yang lumayan unik adalah eranya Jule. Iya kan? Itu berasa kayak eksperimen. Karena waktu itu pengen membesarkan Ombe, tapi Learning a lot for. Iya, Wah, Jule. sih. Itu Tante salah sih. saya Nggak ada yang mencoba salah, untuk Tante. Oh, nggak ada yang Nggak ada yang salah. saya mencoba menebak waktu itu kan, gue mesti keluar dengan brand OB atau gue bikin brand baru ya, gitu. Apakah dengan gue bikin brand baru nanti kalau nggak sesuai terus nanti gimana, terus nanti OB-nya akan ini gitu. Menurut saya ngerasa gitu, sehingga harus pakai brand baru. Tapi waktu itu sebenarnya ada pertimbangan apa sih Om? Pertimbangan apa sih Tante? Om dan Tante itu. Kenapa waktu itu akhirnya milih dengan nama baru? Tapi akhirnya, udah deh, stick OB aja gitu. Ya, I think it's a turning point soalnya. ya itu namanya ya maaf aja. Ya tolol aja Tante. Nah. Pembelajaran Tante. Iya, tolol aja tantenya gitu loh. Iya kan, dia belajar aja emang dodol aja gitu kan. Wow gitu kan. Kayak anak zaman sekarang kayaknya gini, loh kok cuman begitu Zong. Sama. Waktu itu
kita berpikir Ombe kan belum sebesar itu. Nah, kan Tante mempelajari mengenai bisnis konsep retail F&B itu membesarkan di satu UB, unit bisnis satu toh itu agak berbahaya. Harus dibalance gitu loh. Jadi dicobalah unit baru yang lain gitu loh ceritanya. Itu it's only memang kayaknya gitu deh gitu. Waktu itu. Iya, waktu itu. Memang rencananya kan jadi akan banyak. Ada Jule, nanti ada Iya, Marquez, ada Nomu dulu sempat. Nomu gitu loh. Yes. Sesuatu yang unit bisnis yang Beda-beda. banyak supaya kapalnya nggak terlalu gede gitu loh. Itu memang tolol aja Ruby. I'm not that smart untuk waktu ditutup juga. Loh kok ditutup gitu? Jadi terus terang ada ketololan kita kok. And it's very human. Iya, emang iya. Tapi dulu nggak berasa human segitu sih, nggak sebijak Dulu itu. berasa kayak kok gue goblok gitu. Iya, aduh, ampun. Waktu ditutup, loh kok ditutup? Itu kan bagus, gini. Ada gitunya. Kayak Marquez juga, udah. Ada. Behind it is not that Indah. indah setia. Iya. Tapi ya, if we are, harus terus, endurance terus dijalanin. Iya. Ya kita masuk ke era berikutnya, menurutku era COVID. Ya era COVID, banyak orang yang nggak survive. Waktu itu gimana caranya Ombe survive? Om. Gimana tuh Om? Om gitu bertapa ya? Yes. He is really, dia sih Ruby. Dia itu Great banget ya, resilience. bukan karena dia suami tante gitu ya. Of course. Iya memang I love him so much gitu. Kalau Much, melihat dia much. tuh, iya dan kurang Much. ajar. Ini paling suka. Tapi dia itu, dia. Gimana Tante? Maksudnya Karena dia menjadi, memang dia itu tahu fungsinya dia itu Asal adalah nahkoda. Kapal itu cuma punya satu kan. Kapten kan. Dia take all the responsibility. Dia ngomong gitu, tante, semua nih anak-anak juga, walaupun all the team ya kita ya nyapuin, kita bersihin, tetap ini. Tapi dia go, buka, lakukan ini, lakukan itu. Dan dengan dia lakukan itu, semua chemistry kayak orang tuh, kalau kesetrum itu kan, jadi ikut kesetrum. Sebenarnya si Om itu cuma bilang kita harus take care family kita apapun yang terjadi. Oke. Karena itu waktu itu Om lumayan punya banyak toko. Jadi kita bertanggung jawab. Om tante itu bertanggung jawab terhadap lumayan banyak manusia gitu kan. Jadi tanggung jawab itu tetap Om jaga. Om B itu tidak ada karyawan tante ya. Tidak ada satupun yang di let go waktu COVID. Wow. Tapi ada adjustment nggak? Ada. ada adjustment. Ada adjustment ada. Iya. Jadi jangan gitu. sampai kapalnya karam, Iya. semuanya Iya. bersedia untuk menyesuaikan. Iya. Tapi semoga bisa lewat ini bareng-bareng. Betul. Dan emang terbukti berhasil sih untungnya nanti ya. Untungnya itu buka Tuhan menteng. kasih sih. Buka Buka menteng. Menteng, buka Medan, buka Surabaya. Senopati agak belakang. setelah Agak belakang. belakang. Iya. Wow. Menteng, Itu Medan, berarti- Surabaya. itu Karena sih. untuk COVID saya pergi-pergi kan nanti. Hmm. Untung nggak karena COVID. Itu mahalnya leadership ya di situ ya. Iya. Iya. Dan sekarang sampailah kita di eranya Post COVID. post COVID Senopati. gitu ya. Sen- Senopati megang banget. Kayaknya setiap kali ke sana tuh ketemu pasti duduk sebentar ya ada halo Ruby gitu. Kayak pokoknya itu paling hype Itu lah. efek mobil famous kali. Oh gitu ya? Kan ada bukan di Senopatinya ya. Iya. Iya lah. Iya dong. Enggak, menurut gue itu juga attracting orang loh. Mungkin yang aku penasaran dan pengen ngulik adalah sekarang udah di era yang menurutku ini kalau kita bikin grafik nih efek compounding ini lagi naik banget nih. Right, sehingga jadilah tempat ini dengan luasan yang luar biasa banget. Tadi pas masuk ini kayak main Maze Runner ya, banyak Belum naik, ruangan. belum naik. Masih ada lagi 2 lantai ya. Iya. Right. Mungkin penasarannya adalah kenapa momennya sekarang? Boleh cerita nggak menemukan tempat ini bagaimana? Prosesnya berapa lama? Apa yang bikin firm juga untuk start again dengan sesuatu yang besar seperti ini? Sebenarnya sih nggak
nggak dadakan. Udah Iya dipersiapin kan? lumayan Bertahun-tahun. bertahun-tahun. Jadi roastery itu mungkin dulu 3-4 tahun yang lalu Iya. udah jadi Jadi wacana wacana. internal kan. Oke. Kita pengen punya roastery karena kebetulan kebutuhan kopi Ombe pun lumayan banyak. Iya. Lumayan banyak. Jadi mungkin ada baiknya kontrol itu bisa kita pegang secara internal. Oke. Ya kembali lagi satu Quality. accountability, ya kan? Kita harus bertanggung jawab. responsible, Iya. bertanggung jawab Iya. atas Ombe, people of Ombe untuk mendapatkan sesuatu produk yang memang seharusnya. Kembali ke quality tadi. Quality, Yes. iya. Lu belajar roasting lagi dong, Ru, berarti? Kebetulan Atau ada tim masih baru? masih belajar. Karena kan kalau kita ngomongin kopi kan pergerakannya terlalu Nggak ada dinamis habisnya kan. ya. Iya, nggak ada habis. Jadi ini Yang belajar diulik masih kan. belajar. Sempat belajar tahun lalu sempat ke tempatnya Mbak Mia di 5758 Bandung Coffee Lab untuk belajar roasting sama Leo barengan gitu. Jadi habis itu pulang coba praktek deh. Roasting kecil-kecilan dulu. Oke. Kan ada mesin dibeliin Om Tante Jordi mesin kecil tuh, Santoker. Iya, iya. Jadi untuk belajar goreng 200 gram. Oke. Jadi nanti pakai yang 15 kilo deh habis ini. Ya kayak dulu Om, sebenarnya itu balik lagi tau nggak? Ngulang lagi Ngulang tadi ya? ya. Kayak Om dulu kan juga 3 tahun tuh waktu kita mau buka Ombe brewing yang ya. kecil. Ngulik di Pertama rumah. kali nggak mungkin ada si Strada. Strada. Adanya Yang manual ya, untuk cold brew kan. Iya, gitu. Gue ngerasa ini ada terjadi. Oh ini gue ngerasa ada pindah tongkat estafet dari Om Jason, dari Tante Wiwit ke Heru, Jordi, Jojo dan tim-tim yang lain gitu. 10 tahun mungkin juga Tante ngerasa udah kayaknya nggak bisa nih kalau gue mulu gitu yang turun ya setiap Harus hari. bisa, nggak bisa. Apalagi si Om, dulu sih 2 outlet gampang ya. Sekarang 15 outlet seminggu aja nggak kelar dikunjungin Iya, semua iya, gitu kan. Iya. Apa yang Tante siapin buat passing on tongkat estafetnya? Kayak semua udah disiapin dari awal Ombe start. Jadi kan persiapannya nggak tiba-tiba nih gue tinggalin ya. Nggak gitu sih. Baik, gue jalan-jalan. Nah, ya udah saya motoran dulu, Om ikut gitu. Jadi sebenarnya persiapan itu udah dilakukan selama 10 tahun ini. Oke. Jadi diajarin bikin kopi lah, treat people, service segala macam udah sambil dipersiapkan, udah jauh-jauh hari, nggak tiba-tiba ini buku belajar gue tinggal ya, nggak gitu sih sebenarnya Bi. Sebenarnya ini adalah legacy keren. Yeah. Legacy Om dan Tante kan. Yeah. Untuk anak-anak. Jadi ada yang ditinggalin. Ini Om B itu ya Om Tante gitu. Gitu. Jadi karena nggak mungkin lepas sih. Saya nggak bisa lepas. Om B pun nggak bisa lepas. Iya, iya. Dari Om Tante ya. Sebenarnya sudah prepare. Even kita menentukan Heru, kita itu sudah prepare. Maksudnya Heru, Iya. gitu loh. Start ada itu tidak ada Jordi dan Jojo ya Heru ya. 2015. Oh, Jordi masih sekolah, Jojo masih sekolah. Iya. Dan kita all out seperti itu. Kita juga mau kita kasih torch itu adalah memberikan prosesnya kepada mereka. Mau jatuh, mau tengkurap, mau langsung naik apa kan. Kita hanya kayak anak Belajar jalan. Anak belajar jalan masih pertama pegang dah, ayo yuk jalan. Nah kayak begitu. Terus segitu mama papanya hilang gitu. Enggak hilang, cuman gitu aja. Terus kalau jatuh ya udah, Iya, bantu wes. naik lagi. Iya, karena habis itu kalau enggak jatuh kan enggak tahu. iya. Iya kan, perihnya kayak apa, ininya kayak apa. Kayak Jordi waktu proses seperti kayak Marquez berderai. Rasanya gini. You have to Go through that. go through that. Mom, this is my baby. I know. Make another baby. Itu ada other baby gitu loh. Tapi Iya, kan itu kan tidak mudah. Nah itu proses yang kita berikan. Kayak Heru juga, babak belur. Apalagi dengan tim. Karena Heru walaupun kayak gini, he is a very soft. Luar biasa. Walaupun mau gitu. Tapi kita memang siapkan itu.
Jadi sebenarnya bisa dibilang eranya Marquez, Zule, dan Nomo itu adalah bagian dari mempersiapkan Yes. tim ini ya, Betul. secara nggak langsung ya, Secara kalau nggak dilihat big langsung. picture-nya ya. Iya. Kalau nggak pernah ngalamin yang fail seperti Nggak itu, tahu. nggak mungkin belajarnya beda ya, level of depth-nya beda. Kan mungkin buat beberapa orang, punya store yang sebesar itu di Senopati and working well, itu udah kayak hadap-hadapan sama Asta gitu. Udah deh, cukup, my life is complete. Iya. Gitu. Itu banyak loh yang ngomong itu. Karena Terus buat akhirnya jadi tante tahu oh itu ada Asta gitu. Office 8, Asta. Iya. ya dia masukku Karena kan Heeh. enggak buat sebagian orang itu udah oke, I think this is it gitu. Apalagi dengan om dan tante yang mungkin di usia iya. mendekati pensiun kali ya. Ya mungkin juga udah ngerasa udah nggak mau capek lagi gitu. Iya. Tapi kenapa masih berpikir untuk oke deh, gua hustle sekali lagi, ya kan tadi cerita om kerja sama Bank Mandiri, oke, support lagi kan, menambah beban baru lagi di secara nggak langsung untuk grow gitu. Kenapa masih itu? Kenapa nggak? Ya udah, gua mau easy life aja gitu. It's easy. Jadi growth ini termasuk easy nih tante. Iya, for our life. Oh ya? Iya, kalau nggak ngapa-ngapain not easy for us loh. Ini gue suka. Jadi nggak ngapa-ngapain malah lebih not easy daripada Iya. ini. Oke. Susah lah Coba, hidup coba. kita. Bengong aja. Aduh, terus kayak gitu ngarepin gitu. Kapan Heru manggil saya dateng kirimin ayam goreng mentega gitu. Ya ampun. Udah lama sih Tante. Iya, it's much better. I'll buy the ayam goreng mentega and send it to him. Iya dong. Iya. That's the very first time kita buka Ombe Fluid. Kita nggak mau yang namanya nunggu gini gitu loh. Oke. Nggak mau lah, Bi. Mana ada sih Oke. orang tua yang mau begitu. I We see. want to give. Iya kan? Dengan cara gitu ya we have to be bergerak produktif gitu. Jadi niatan baik yang tadi tante maksud adalah itu. Iyalah, jangan sampai pengennya tante itu kan istilahnya Ruby dengan senang hati datang ke Om Ben dan ketemu tante, hai gitu loh. Jangan Ruby di telepon, Ruby lagi sibuk ya, kok udah setahun gak ngeliat tante, ya ampun sedih banget gue. Iya kan? Iya, iya. You have to remember us sebagai sesuatu yang mengembirakan untuk datang. Apalagi kayak sekarang gak kepengen gitu nyusai. We wants to begini, gak mau begini. Itu klise lagi. But it is true. Gak ada lah orang itu maunya begini Ruby. No, maunya begini. Moga-moga Tuhan mengamini. Ya kan? Dengan begitu bagaimana caranya tante bisa bahagia atau om bisa bahagia didatengin Ruby tanpa ada gini. Ya we have to make things yang Ruby happy, kan gitu. Kembali ke yang 4 tadi tante, disiplin, quality, happiness, and kindness. Yes. Gimana caranya sambil deg-degan tapi bisa sambil happy tante? Sambil deg-degan tapi sambil happy. Itu perlu Sambil wisdom. deg-degan bisa Bersyukur. bersyukur Yes. itu ya. Oke. Jadi justru dengan Proud itu adalah bersyukur. oke. Bahasanya. Kok bisa bangga? Karena kita bersyukur. Kok kita bisa ya di situ. Nah. Jadi kita bersyukur, mungkin Ruby orang lain akan merasa, cuman segitu aja. Ya kan mungkin. Mungkin loh, karena banyak orang Oh ya, banyak yang berkali-kali lipat lebih. Banget. Tetapi, ya itu mungkin itu ya basicnya ya bersyukur aja, happy with the things yang kita udah achieve gitu. Bersyukur. I see. Bisa loh kayak gini. Jangan dilihat itu sebagai maksudnya jadi beban nggak? Kadang when the hati lagi drop ya beban. Aduh ini gimana gini. Adalah. Kita kan juga bukan dewa gitu kan. Dewa aja pening. Dewa aja pening. Mas Dewa dong. Dewa si Ben ya. Mas Dewa Bujana. Bukan. Kalau itu paling cool. Kayaknya hidup indah banget tuh. Gitu si dewa itu. Iya. Jadi ada beban nggak? Ada, pasti ada. Enggak 100% happy, enggak, pasti ada. Tapi persentasenya harus yang bebannya itu, tante belajar kok. Heru gimana Ru? Tadada. Maksudnya lu berasa nggak kayak wah ini sebuah tanggung jawab yang besar di Tanggung pindah jawab ini. ya. Karena kan begitu oke kita setup grocery kan. Karena kan tek udah mikirnya mesti cari ini, cari itu, mesti gimana prosesnya segala macam dan SDM-nya Kelihatan lagi kok, kan. Ruby. Terus tanggung jawab, ya harus. Karena kan trust yang udah dikasih kita harus
mempertanggungjawabkan itu kan. Beban saya pikir enggak ya. Karena untungnya saya kerja selama ini happy. Stres ya adalah stres Mas. Iya, ya Cuma itu gimana dia. kita manage stres itu kan. Jadi kalau kerjanya happy saya pikir ya, akan fine-fine aja sih. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asal berpikir objektif dan bersyukur tentu. Iya. Mesti bersyukur sih. Lo mempersiapkan diri gimana buat ini? Baca, belajar, ngobrol sama teman-teman, cari referensi, praktek. Yang paling penting sih praktek sih. Karena begitu kita nggak praktek, kayak Tante bilang, kalau nggak jatuh, nggak ngerasain sakit, nggak tahu kalau itu nggak boleh. Gitu. Jadi mesti praktek. Bisa karena biasa. Jadi praktek-praktek. Beban nggak lah. Ih. Nggak boleh jadi beban. Gak boleh jadi beban. Nggak boleh jadi beban. Gue suka nih. Begitu Mas kita Eri. ngomong beban, udah tek gitu. Iya. Padahal sebenarnya di balik itu ada sebuah rasa bersyukur yang besar ya, biasa sejauh ini bisa dipercayakan sebegitu besarnya, dan udah punya tim yang solid juga, ada tim yang udah ready menjadi support system. Iya. Gitu. Sebenarnya malah harusnya ini kesempatan untuk melesat yang lebih baik ya. Momentumnya malah Amin. lagi dapat banget. Iya. Iya. Betul. Amin. Oke. Ya, amin. Gue mau kembali ke 4 tadi lagi. Karena menurut gue ini powerful. Disiplin, quality, happiness, and kindness. Heru menurutku salah satu dari bagian kindness plus quality dalam bentuk service. Menurut quality juga bentuknya service. Oke, betul. Jadi kayak misalnya gue datang tadi pagi gitu ya ke Ombe Pluit. Belum mesen long black hitam. Karena udah hafal itu. Iya, udah apa. Iya. Nah, mentransfer itu kan nggak gampang. Belum tentu Heru akan ada di setiap outlet dan setiap saat orang itu datang ada si Heru gitu, right? Di Tidak dalam banget hidup Iya, enak banget kalau mudah. si Om B sendiri akhirnya apakah membuat sebuah cara gimana supaya ini bisa ke transfer ke yang lain gitu Tante. Sehingga saya ke outlet manapun saya bisa dapat experience yang sama gitu. Masih in the process Masih in dan the process, itu ya. tidak akan berhenti. Oke. Karena orang itu it's alive, ya kan? Dia berubah kan? Karena juga contoh paling mudah Ruby. Nggak setiap orang loh suka dipanggil. Oh. Kayak tante nih ya. Ada yang sukanya ngumpet aja gitu. Tante beli. Oh, Iya kan? oke. Nah tante juga harus belajar. Tante ditegur. Jangan tante. Gitu. Atau mama. Jangan di itu. Oh oke. Cik. Nggak setiap orang. Jadi tante itu kan emang udah namanya juga udah era udah expired kan, udah otomatis kan, halo Ruby, I just want to I'm a hugger person gitu, untuk saya tuh ini loh gitu Physical kan. touch nomor 1. Iya. Love language physical touch. Iya. Kita duduk deketan lagi sih. Dan Om itu sangat tidak suka gitu, jadi tante saya disayang dong. Oh, Om kontradiktif kan ini. Iya. Jadi just Enggak asal kan disayang-sayang lah. ya kan minta, Oh, iya. kayak berantem lah, ya. Ada fotonya lagi turun di lift. Kita gitu terus kita foto. Nah, ya itu nggak mudah, harus adjust lagi kan. Istilahnya nggak setiap orang itu sesuai dengan yang gitu loh. Orang risih kali mah gitu kan. Nah itu dikasih tahu. Iya. Oh oke, dan anak-anak itu harus berproses. Ada satu istilahnya study, kalau kalian itu punya tim yang benar-benar oke, HR-nya itu oke, itu udah duluan istilahnya. Udah punya head start Iya, ya. bukan AI. Zaman dulu kan enggak ada AI. Jadi manusianya lu udah bener, HR-nya itu human resources-nya itu udah bagus, itu udah Unggul. udah pasti ngegas gitu. Dan itu sulit. Bukan kata Ruby tidak mudah gitu ya. Tadi kan baru belajar tuh, nggak boleh omong sulit, Tidak tidak mudah. mudah. Sangat tidak mudah Ruby. Karena it's a life. Manusia itu kan hidup kan. Itu kan dia kompleks. Iya, ini jadi hard questions lagi tuh. Kan kalau saya posting di Instagram ya, biasanya tuh location tag-nya tuh Om B Coffee mulu. iya. Sampai ada follower saya yang nanya, tumben Rup, hari ini postingannya enggak location tag-nya Jakarta, bukan Om B Coffee. Jadi mereka sampai notice. Notice ya? Iya, kalau location tag-nya nggak Om B malah ditanya, kenapa nggak location tag-nya nggak Om B gitu. And then sampai ada lagi yang bilang, lu kenapa sih Mas ngetag-ngetagnya Om B Coffee mulu setiap kali ngepost? Lu jangan-jangan diem-diem shareholder ya? Enggak, sumpah. Enggak, gue bukan. Tapi yang pengen aku share adalah mereka jadi tahu kalau misalkan ada mereka datang ke Om B karena
karena dengar postingan saya atau karena saya bercerita saya menikmati. Ini apa adanya tante ya. Saya bisa bilang sebagian besar positif. Tapi pasti ada aja beberapa yang bilang, aduh Rup, kok nggak sesuai ya sama yang waktu itu lu ceritain. Ya. Gitu. Di satu sisi karena saya juga pernah ngalamin menjadi food blogger, yang saya bilang, ya karena faktor human kan sangat Iya. Betul. ini ya sangat besar variabelnya tergantung orang. Saya sendiri pun sekarang kalau ke Ombe Kelapa Gading itu paling banyak yang nggak kenal saya, timnya, right? Jadi bisa saya datang sampai saya selesai ya sudah orang nggak ada yang kenal itu Ruby gitu. Tapi kalau di Senopati, Cikajang, Pluit, Menteng itu semua pasti langsung Ruby, kok Ruby, Mas Ruby gitu kan. Nah dari itu saya bisa bilang bahwa oh ya nggak apa-apa, memang it's part of the variety gitu. Komplain tuh pasti akan terjadi karena melibatkan semua banyak orang kan. Manusia-manusia yang terlibat tuh banyak sekali. Jadi yang penting kita sudah melakukan partnya kita. Tante selalu ngingetin saya, kita lakukan partnya kita dengan baik. Respon dari dia ke kita gimana gitu kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa. Cuma kami selalu berusaha memastikan bahwa tamu yang datang, people home yang datang nyaman, aman, dan happy. Kita nggak tahu Ruby lagi bete atau lagi berantem atau lagi investasinya anjlok atau apa nggak tahu kan. Tidak Terus bisa datang kesel gitu kan. Iya kayak kemarin Tante toh pergi ke Ombe. Gimana? Nggak usah disebut. Dia nggak tahu Tante loh. Iya nggak tahu Tante. Terus Tante gimana gitu. Emang lu Song Hye Kyo? Iya kan? Jadi halo, saya Tante Wiwit, Saya yang istrinya. punya loh. Enggak, toh Bang Walwina gitu. Istrinya Om Jason. Oh Tante, kayaknya gitu-gitu. Enggak apa-apa gitu. Dia- Sebaliknya ke tante juga begitu Iya, ya. dia pasti udah dia pasti udah stres tau nggak Rum? Iya dong. Taunya anak baru masuk kan 2 hari gitu kan. Iya. Oh ini tim baru ceritanya. Iya, dia kan pasti stres Baru training gitu. lagi, udah stres, udah digituin lah, enggak. It's okay That's gitu. iya, gitu ya kita tinggal gitu. Lanjut tadi Heru kayaknya mau nyelesain cerita. Oh iya, jadi Song Hye pasti enggak sama Hye Kyo. No. Pasti ada aja sih komplain-komplain. Tinggal gimana kita manage reaksi kita terhadap komplain-komplain tadi dia marah atau maki-maki atau mau gimana kan. Tapi yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita terhadap mereka. Gitu. Kita berusaha memastikan bahwa apapun yang dia komplain kita tampung, kita cari solusinya, kita fact finding yang nanti bahasa kerennya tante, fact finding dulu. Check and balance. Cek faktanya gimana, baru kita present mereka cari solusi bareng-bareng. Oke. Iya. Mungkin kita baik-baik, mungkin orang akan baik-baik aja. Iya. Orang-orang juga mungkin sekarang terbiasa untuk explore sesuatu yang baru sehingga setiap minggu kalau gua ke coffee shop baru juga nggak habis kayaknya di Jakarta ya, selalu ada yang baru gitu. Jadinya kita mungkin nggak punya kesempatan untuk memberikan second chance. Jadi kita cuma punya kesempatan, ya gue datang sekali, First impressionnya first gitu. impression kalau begini gue nggak balik lagi. Right? Sementara gue yang datang dari pengalaman food blogging 10 tahun gitu ya gue ngalamin banget gitu di mana-mana resto yang dulu pertama kali gue datang nggak oke, 3 bulan kemudian gue balik, kok jadi oke Makanannya gitu. lebih Ya enak, dia iya. improve dan Iya, dengerin iya. karena si resto atau coffee shop sendiri itu kan kalau dia dalam manajemen yang baik, owner yang memang yang responsif, yang mau belajar, dia pasti akan mendengarkan, pasti akan improving. Is a living things, bukan stagnan juga gitu. Jadi mungkin kalau mau give feedback monggo banget, pasti ada channelnya ya di Ombe ya, untuk ngasih feedback ya. Bisa DM Instagram. DM Instagram ya. Iya. Paling gampang. Ada email Iya. juga. Dan gue ngerasa justru itu yang valuable kan, bahwa kita ada customer yang justru ngasih kita feedback, berarti dia masih care gitu. Kalau nggak kan dia kayak terserah deh, nggak peduli gitu kan. Dia lu fall to the ground sekalian. Iya. Kenapa? Ruby aja kan pernah. Pernah bilang ke Jordi Jor. Bakmi. Jordi ya. Iya. Bilang ke Jordi Jor nih, protein bowl gue ada potongan Something gitu. something gitu. Iya. Ya, mungkin dicek ke prosesnya gitu. Ya udah normal gitu. Iya. Padahal aku nggak sampai yang kayak. Iya. nih. Nah, tapi mungkin ya kita hidup di zaman yang orang cuma punya kesempatan satu kali, habis itu udah menentukan, udah nih harga matinya begini gitu. Nggak bisa nego ya. Rasanya go. Tapi ya
nggak tahu ya, ini bicara dari gue, maybe ada bagusnya juga kita belajar untuk ngasih second chance gitu, karena human factor-nya juga gede banget, ya kan. Hari ini kita belum dikenal, besok kita mampir lagi, mungkin ya dia udah notice gitu ya. Of course nggak ada orang yang bisa, kalau lo nggak balik kedua kali gimana cari kenal lu? Iya. Gitu kan. Iya. If you're not a regular ya udah susah juga buat gue untuk bisa kasih personalized service gitu. Nah jadi lo nggak bisa expect juga di pertemuan pertama langsung super hangat dan super kayak Orang risih. Tahu kebutuhan. Iya. karena tante juga belajar menjaga itu dulu kan supaya nggak risih kan. Iya. Jadi ya dengan variabel dari konsumen yang lebar banget, variabel tim yang di lapangan juga beda banget, jadi bisa ini kan. Tapi kalau lu udah reguler, gue yakin lah kedua, ketiga, atau empat kalinya lu datang pasti udah ada something personal yang beda tuh. Pasti dia, oh halo Pak, walaupun dia mungkin Masih figuring out ini siapa nih, tapi udah familiar, atau udah gitu familiar. ya. Pasti intonasinya seperti Berbeda. itu. Berbeda. Berbeda. Halo gitu. Terus begitu udah 2 kali, halo gitu. Halo. Iya. Hari ini gue belajar beberapa hal, tapi menurut gue satu, belajar soal passing on the torch yang nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Belajar mempercayai bahwa orang-orang yang akhirnya menjadi tim kita ya memang in a way dititipkan. Jadi kalau kita ngembangin dia juga mungkin akan seperti Heru yang bareng sama kita 10 tahun, akhirnya juga bisa menjadi next generation yang ngelanjutin. Tapi ya semua itu disiapin pelan-pelan. Growth itu tidak harus selalu menjadi nomor 1. Growth bisa dalam bentuk gue punya tim yang solid dulu, habis itu baru gue ngegas, sehingga momentumnya bisa lebih sustain gitu, instead of cepat naik tapi cepat turun mungkin ya. Yang keempat adalah punya values yang mungkin awalnya kelihatannya tidak baku, tapi perlahan-lahan ditentukan. Oke, kita punya 4 ini yang jadi pegangan kita: disiplin, kualitas, happiness sama kindness. At least punya 4 ini jadi pegangan. Mungkin kedepannya bisa berubah, bisa bertambah gitu ya. Tapi at least 4 ini udah cukup untuk kita menjadi filter kita nyari orang masuk. Right? Cocok nggak sama 4 values ini? Untuk menjadi penekanan, mungkin untuk jadi performance review juga. Mohon maaf nih, kayaknya lo kualitas bagus, tapi nih kindness bisa dibenerin dikit nih bro, gitu ya. Senyum banyakan lah, gitu kan, misal. Gitu. Jadi punya values yang kita pegang sehingga metriknya jelas buat semua. Terus terakhir dari aku adalah di usia berapapun, mungkin nanti boleh tanya nggak sekarang usia berapa? 63. 63, ih seumuran nyokap gue. Iya, makanya aku langsung nyambung itu. Iya. Bisa keren itu. Bahkan di usia relate. 63, berarti waktu memulai bisnis ini, Om juga seumuran ya? Iya, sama. Berarti di 50-an awal, starting over a business is okay banget, dan masih bisa berkembang sama 10 tahun ke depan, dan menjalaninya tidak perlu dengan mindset beban atau bersungut-sungut, tapi ya bawa happy aja, kasih yang terbaik setiap hari, sambil bersyukur juga di saat bersamaan. Kalau aku bisa rampungkan dalam 2 menit, mungkin itu kali ya. So, Bersyukur. thank you banget. Thank you. Thank you, Biang. Thank you banget. Thank you. Aku sebenarnya salah satu alasan aku pengen ngajak Heru dan Tante di sini adalah karena sama 10 tahun terakhir mungkin orang jarang ngelihat Tante. Orang jarang juga ngelihat Heru dalam konteks sebuah panggung gitu ya. Tapi menurutku pas dengan anniversary ke-10 terjadi semacam unofficial handover juga ke next generation. Menurutku momen yang tepat juga untuk orang-orang tahu bahwa 10 tahun. secret weaponnya Om Benny sebenarnya bukan hanya yang kelihatan, tapi di belakang ada support system yang luar biasa banget. Ya, termasuk yang di belakang sana yang hari ini mungkin ya kita mic-nya nggak cukup ya. Kalau mic-nya 10 sih boleh gitu. So, thank you udah jadi bagian creating memory saya juga 10 tahun terakhir ini. Iya. Thank you Ruby. Terima kasih sudah di-support, Iya. sudah jagain. Sama-sama. Cara paling mudah untuk menggaungkan kebaikan adalah ramein episode ini, share di sosial media lo, tag teman-teman lo, ajak mereka untuk belajar bareng sama lo supaya satu pintu kebaikan ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Mari kita support sesama underdogs.